Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba analisa dua emiten yang menjadi pilihan JP Morgan di sektor properti. Bagaimana potensi saham-saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan di-upload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu satu artikel berita dengan judul Manuver Rally Saham Properti CTRA dan P1 Jagoan dari JP Morgan. Jadi jika kita baca di sini dari riset tanggal 27 Agustus, JP Morgan menilai sektor properti Indonesia berada di jalur pemulihan yang solid dengan CTRA dan P1 sebagai pilihan utama. Bisa kita lihat di sini, kami melihat prospek properti Indonesia semakin positif dengan CTRA sebagai penerima manfaat utama aliran dana asing dan diversifikasi pasar. Sementara P1 menawarkan kombinasi pertumbuhan recurring income, valuasi atraktif, dan prospek dividen yang membaik. Sekarang kita lihat dulu secara teknikal. Secara teknikal untuk CTRA, jika kita lihat sebelumnya secara teknikal oke, secara berhasil break garis EMA 50-150, CTRA mulai bergerak tren. Tapi beberapa kali sempat mendekati 1100, CTRA gagal break, saat ini bisa kita lihat mulai melemah. Tapi jika kita lihat di sini memang sampai saat ini masih kuat berada di atas support di EMA 50-150. Bisa kita perhatikan support EMA 150 saat ini tepat di 980, support EMA 50 di sekitar harga 985. Dan selama masih kuat di atas support EMA 50-150, CTRA minimal masih akan sideways. Tapi jika kita lihat saat ini 1000 sudah berubah menjadi resisten. Karena beberapa kali mencoba naik di atas 1000, CTRA masih gagal break. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk saham CTRA, bisa kita coba lihat di sini. Pada perdagangan hari Kamis kemarin, asing terpantau masih masuk akumulasi, tapi di broker summary terpantau ini tidak ada akumulasi. Malah terlihat sebenarnya ada sedikit distribusi. Jadi untuk CTRA, apabila teman-teman saat ini masih punya, misalnya saat ini masih bisa coba di hold. Yang ingin coba pantau di entry, misalnya lebih oke adalah entry apabila CTRA bisa naik kembali di atas harga 1000. Dan memang saat ini masih bisa coba tunggu di 980, tapi untuk trading jika tepat beberapa kali mencoba naik di atas 1000, CTRA masih gagal, masih ada potensi malah turun menembus garis EMA 150 dan mulai bergerak downtrend. Dan target penurunan di 950. Jadi lebih oke adalah tunggu berhasil naik di atas 1000 baru kita ikuti entry, karena ada potensi untuk mulai membentuk high low kembali. Dan target kenaikan tetap di sekitar 1050 sampai 1100 untuk target swingnya. Sekarang kita coba lihat saham P1. Saham P1 bisa kita lihat cara pergerakan saat ini mulai membaik walaupun cara teknikal tidak seoke CTRA karena saat ini masih berada di bawah garis EMA 50-150. Jadi pada perdagangan hari Kamis P1 masih naik 0,54% ke harga 372. Tapi saat ini masih mencoba untuk naik di atas 370 dan garis EMA 50 di harga 374. Dan di atasnya juga masih ada resisten kuat di garis EMA 150 di sekitar 384. Karena beberapa kali mencoba break garis EMA 150 bisa kita lihat P1 gagal break dan kembali melemah. Sedangkan untuk support kuat saat ini bisa kita lihat ada di sekitar harga 350. Karena beberapa kali mencoba untuk tembus 350, P1 masih bisa bertahan dari rebound. Jadi untuk P1 jika kita perhatikan broker summary pada perdagangan hari Kamis, terpantau asing mulai masuk akumulasi walaupun akumulasi tidak besar. Di broker summary terpantau ini ada akumulasi. Jadi untuk P1 apabila mau coba pantau, misalnya masih menarik coba dipantau. Apabila mau coba spekulatif baik bisa coba entry di sekitar 370. Yang sudah punya masih bisa hold selama P1 tidak turun bawah 370. Kan cara pergerakan masih ada potensi untuk melanjutkan high low selama masih kuat di atas 370. Tapi tetap pertimbangkan jadikan garis EMA 150 sampai 390 untuk target swing. Apabila P1 secara bersih rebound atau bersih naik di atas garis EMA 50 masih kesulitan untuk break garis EMA 150. Atau untuk yang sudah punya di harga atas maupun harga bawah, bisa hold terus selama P1 tidak turun bawah 350. Nah, selama masih kuat di atas 350 minimal secara pergerakan masih akan sideways. Tapi lebih oke apabila P1 bisa naik di atas garis EMA 50-150 secara teknikal. Sekarang kita akan coba update pergerakan dari saham BSDE. BSDE bisa kita lihat cara teknikal saat ini sebenarnya masih uptrend. Tapi 2 hari terakhir terkoreksi karena kembali gagal naik di atas 1170 sampai 1200. Tapi secara trend ini masih bergerak sangat uptrend. Koreksi ini misalnya juga koreksi wajar. Sebelumnya BSDE sempat terkoreksi tajam mengetes harga 1000 yang merupakan support psikologis. BSDE masih bisa bertahan dan kembali rebound. Tapi harus diperhatikan ada potensi malah membentuk double top di sini.
Jadi untuk BSD apabila teman-teman sudah punya di harga bawah, bisa jadikan 1100 untuk trailing stop. Karena memang BSD dari pertengahan Agustus kemarin sudah masuk watchlist kami brand teman member. Karena ini memang cara pergerakan BSD pada sebelumnya itu sideways dan ada akumulasi. Tapi untuk teman-teman saat ini yang baru mau coba pantau dan entry, menurut saya wait and see dulu. Karena jika kita perhatikan di sini di broker summary, asing memang terpantau masuk melakukan akumulasi, tapi ini hanya akumulasi kecil. Satu minggu ini asing mulai keluar dan di broker summary terpantau ini ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Sehingga saya lihat minggu depan BSD masih ada potensi untuk kembali mengetes 1100 sampai 1080. Tapi harus diperhatikan apabila tembus 1100 secara pergerakan BSD saya lihat ada potensi untuk kembali melemah ke harga 1000 yang merupakan support psikologis. Jadi apabila mau entry wait and see dulu. Jika terpantau 1100 tembus lebih oke untuk entry, coba tunggu di harga 1000 yang saat ini masih berupa support psikologis. Nah sekarang kita akan coba analisa saham SMRA. SMRA bisa kita perhatikan saat ini juga masih mencoba untuk bertahan di garis EMA 50 150, serta mencoba untuk bertahan mengetas garis EMA 50 150. SMRA bertahan dari rebound, tapi saat ini masih gagal naik di atas 450. Jadi saat ini masih mencoba untuk naik di atas 450. Kan cara candle walaupun hari Kamis naik 0,44% ke 452, ini belum terkonfirmasi break. Tapi secara trend apabila teman-teman saat masih hold, memang saya saat ini masih bisa di hold, tapi cara pergerakan saat ini sudah mulai sideways. Jadi tidak uptrend seperti sebelumnya pada saat berhasil break garis EMA 50 150, karena setelah menyentuh 480 SMRA mulai melemah. Dan sekarang kita coba lihat broker summary untuk SMRA. Bisa kita lihat di sini asing juga melakukan sedikit akumulasi, tapi satu minggu ini asing sudah mulai keluar kembali. Dan di broker summary bisa kita lihat ini juga sebenarnya ada sedikit distribusi. Jadi untuk SMRA apabila mau entry lebih oke mau saya wait and see dulu. Jadi dari data yang kita dapat untuk SMRA menurut saya lebih baik wait and see dulu. Jika teman-teman masih gagal naik di atas 450 lebih oke adalah tunggu kembali di sekitar 440 sampai garis EMA 50 di sekitar 430. Selama SMRA masih kuat di atas garis EMA 50 minimal masih akan sideways sehingga masih menarik untuk entry di support dan swing dengan target swing di 450 sampai 460. Atau hold satu selama SMRA tidak turun garis EMA 50 dengan target lebih jauh di 480. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.